Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas Palembang mohon izin untuk mempresentasikan tugas mata kuliah media pembelajaran mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada kompetensi dasar 3.7 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Dr. Yeni Anwar Magister Pendidikan dan Dr. Masagus Muhammad Ibrani Magister Sains. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 2 kelas Palembang yaitu Wahyu Hadining Putri, Siti Anggraini Selsega, dan Muhammad Fikri Amruh. Rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SMP Teladan Bangsa, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, kelas 8, semester ganjil. Topik Sistem Peredaran Darah pada Manusia, dengan materi jantung dan pembuluh darah. Alokasi waktu 2 jam pelajaran kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kompetensi inti atau KI. KI 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dari kejadian tampak mata. KI 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.7. Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah, mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena, menjelaskan keterkaitan antara hasil pengukuran darah dengan kondisi pembuluh darah. Kompetensi dasar 4.7. Menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai jantung dan pembuluh darah pada manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik jantung dan pembuluh darah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mengidentifikasi 5 perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antara hasil pengukuran darah dengan kondisi pembuluh darah dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi mengenai jantung dan pembuluh darah pada manusia. Yang pertama, materi reguler yang terdiri dari jantung, pembuluh arteri, vena, dan kapiler, yang kemudian dibagi menjadi 5, yaitu materi prasyarat, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Materi prasyaratnya terdiri dari fungsi darah, fungsi jantung, paru-paru, dan gas oksigen dengan karbon dioksida. Materi faktualnya, jantung memiliki 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah terdiri dari 3, pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Kemudian materi konseptualnya yaitu pembuluh nadi atau arteri memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Kemudian pembuluh balik atau vena memiliki dinding tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya menuju ke jantung. Selanjutnya yaitu materi prosedural yang terdiri dari aliran darah pada pembuluh arteri dan vena. Kemudian yang terakhir ada materi metakognitif yang terdiri dari memahami manfaat memiliki pengetahuan tentang organ-organ yang berperan serta menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada materi remedial yang terdiri dari karakteristik pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, serta pembuluh kapiler.
Kemudian perbedaan pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Dan yang terakhir ada materi pengayaan yang terdiri dari pendalaman anatomi jantung dan pembuluh darah. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya yaitu ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Modelnya yaitu discovery learning. Media pembelajaran terdiri dari media dan alat atau bahan. Medianya terdiri dari video animasi jantung manusia yang diunduh dari link YouTube berikut ini, serta gambar tentang bagian-bagian jantung dan pembuluh darah. Alat dan bahannya terdiri dari penggaris, spidol, papan tulis, laptop dan proyektor, serta slide presentasi atau PPT. Sumber belajarnya terdiri dari buku Guru Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018, Jakarta, Kemendikbud, halaman 282 sampai 294. Yang kedua ada buku Peserta Didik Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016, Jakarta, Kemendikbud, halaman 253 sampai 268. Yang ketiga ada IPA Terpadu untuk SMP MTS kelas 8 oleh Tim Abdi Guru tahun 2017, Jakarta, Erlangga, halaman 205 sampai 211. Berikutnya ada langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran pada pertemuan pertama memiliki estimasi waktu yaitu 2 jam pelajaran dikali 40 menit. Adapun tahap atau sintak model pembelajarannya, yang pertama ada pendahuluan dengan estimasi waktu 10 menit dan nilai karakternya yaitu religius, rasa ingin tahu, disiplin, dan gotong royong. Adapun kegiatannya yaitu terdiri dari orientasi, yaitu berupa pembukaan, pemanjatan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa, memeriksa kehadiran peserta didik, memeriksa kebersihan kelas, dan menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Yang kedua ada apersepsi, yaitu mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dengan mengawali sebuah pertanyaan. Lalu guru menuntun peserta didik untuk memasuki materi mengenai jantung dan peredaran darah dengan memulainya lagi dengan sebuah pertanyaan. Lalu ada motivasi yang berupa memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari jantung dan pembuluh darah pada manusia dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pemberian acuannya yaitu guru menyampaikan garis besar materi, pembagian kelompok belajar, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan inti dengan estimasi waktu 55 menit, terdiri dari memberi stimulus 5 menit, nilai karakternya yaitu kegiatan literasi. Kegiatannya berupa pembentukan kelompok dengan anggota 4-5 orang, terus peserta didik diminta untuk memperhatikan dan mengamati video mengenai animasi jantung pada manusia, dan peserta didik mengamati informasi yang diberikan guru terkait kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi masalah, 10 menit, nilai karakternya yaitu berpikir kritis dan kreatif, serta disiplin kerjasama. Kegiatannya yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Yang selanjutnya ada pengumpulan data selama 15 menit, nilai karakternya yaitu kegiatan literasi. Kegiatannya yaitu berupa peserta didik secara kolaboratif melakukan studi literatur dan berdiskusi untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasikannya. Terdiri dari mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas, yaitu berupa menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan pada guru. Yang selanjutnya ada wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Selanjutnya ada pengolahan data. Selama 5 menit, nilai karakternya yaitu berpikir kritis, kegiatannya yaitu berupa peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara pertama, berdiskusi tentang data dari materi. Kedua, mengolah informasi dari materi sistem peredaran darah. Menafsirkan dan menjawab pertanyaan terkait dengan kegiatan pada lembar kerja. Lalu, guru membimbing dan memfasilitasi kegiatan diskusi peserta didik. Dan selanjutnya ada memverifikasi data selama 10 menit. Nilai karakternya itu berpikir kritis dan tanggung jawab. Kegiatannya berupa peserta didik secara komunikatif menyajikan hasil diskusi di depan kelas, peserta didik yang lainnya memberikan pertanyaan maupun tanggapan terhadap hasil presentasi, lalu peserta didik melakukan pembuktian dengan menghubungkan konsep yang diperoleh
dengan contoh atau fakta mengenai jantung serta pembuluh darah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru membimbing jalannya diskusi dan mengarahkan peserta didik menemukan pemahamannya. Yang terakhir ada menyimpulkan, selama 10 menit, nilai karakternya itu berkomunikasi. Kegiatannya berupa peserta didik menyampaikan hasil rangkumannya dan guru mengkonfirmasi terhadap informasi hasil rangkuman yang disampaikan. Yang ketiga ada penutup, selama 15 menit, nilai karakternya itu apresiasi. Kegiatannya berupa guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Guru mengapresiasi kinerja kelompok. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah dilakukan. Guru mengevaluasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi pelajaran. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya, dan guru dan peserta didik menyampaikan salam penutup. Yang selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran, terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian pengetahuan tekniknya yaitu teknik tertulis, bentuk instrumennya berupa uraian, terlampir, waktu pelaksanaannya setelah pembelajaran berlangsung. Kalau penilaian keterampilan, tekniknya praktik, bentuk instrumennya berupa lembar penilaian kinerja, terlampir, waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Kalau penilaian sikap, tekniknya observasi, bentuk instrumennya jurnal harian, terlampir, waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai lampiran penilaian. Pada lampiran penilaian sikap, jurnal harian digunakan untuk menilai sikap peserta didik dengan mencatat peristiwa ekstrim atau penting yang terjadi pada setiap kegiatan pembelajaran. Penilaian sikap dapat berupa tabel yang meliputi nama peserta didik, catatan perilaku, butir sikap, dan nilai karakter dari peserta didik. Kemudian, pada lampiran penilaian keterampilan, penilaian keterampilan kegiatan kelompok dan presentasi digunakan untuk menilai aktivitas atau diskusi kelompok dan presentasi hasil karya poster. Lembar penilaian kegiatan didiskusikan dan dipresentasikan. Aspek yang dinilai dari penilaian keterampilan ini meliputi aspek kerjasama, menghargai pendapat atau ide, bertanya, menjawab pertanyaan, serta komunikasi. Kemudian pada beberapa aspek penilaian memiliki kriteria masing-masing, yakni pada rubrik penskoran. Pada aspek kerjasama, kriteria yang pertama meliputi mampu bekerja sama dengan baik dengan semua anggota kelompok, memiliki bobot skor 4. Mampu bekerja sama dengan baik beberapa anggota kelompok, memiliki bobot skor 3. Mampu bekerja sama dengan salah satu anggota kelompok saja, memiliki skor 2. Dan bekerja secara individu atau mengganggu kegiatan diskusi kelompok lain, memiliki skor 1. Kemudian aspek yang kedua menghargai pendapat atau ide orang lain. Kriteria pertama, mampu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, memiliki bobot skor 4. Mampu menerima masukan orang lain tetapi kurang mampu menunjukkan sikap menghargai saat peserta didik lain menyampaikan pendapat, memiliki bobot skor 3. Kemudian mampu mendengarkan pendapat orang lain tetapi agak sulit menerima masukan orang lain, memiliki bobot skor 2. Dan kurang mampu menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, memiliki bobot skor 1. Kemudian pada aspek penilaian ketiga, yakni kemampuan mengajukan pertanyaan. Kriteria pertama, mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar dan jelas, memiliki bobot skor 4. Mampu menyampaikan pertanyaan dengan baik tetapi kurang jelas, memiliki bobot skor 3. Mampu menyampaikan pertanyaan dengan jelas tetapi kurang benar, memiliki bobot skor 2. Dan kurang mampu menyampaikan pertanyaan dengan benar dan jelas benar, memiliki bobot skor 1. Kemudian pada aspek penilaian ketiga, kemampuan menjawab pertanyaan. Mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan jelas, memiliki bobot skor 4.
mampu menjawab pertanyaan dengan benar tetapi kurang jelas, memiliki bobot skor 3. Kemudian mampu menjawab pertanyaan dengan jelas tetapi kurang benar, memiliki bobot skor 2. Dan kurang mampu menjawab pertanyaan, memiliki bobot skor 1. Kemudian pada aspek penilaian ketiga, kemampuan komunikasi lisan. Kriteria yang pertama, mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas, memiliki bobot skor 4. Mampu berkomunikasi dengan benar tetapi kurang jelas, memiliki bobot skor 3. Mampu berkomunikasi dengan jelas tetapi kurang benar, memiliki bobot skor 2. Dan kurang mampu berkomunikasi dengan benar dan jelas, memiliki bobot skor 1. Kemudian untuk total seluruh nilai dapat dihitung menggunakan rumus skor nilai yang diperoleh dikali 100% dibagi skor total. Kemudian lampiran penilaian pengetahuan digunakan untuk menilai pengetahuan peserta didik soal dalam bentuk uraian kisi-kisi penilaian pengetahuan. Pada penilaian pengetahuan kali ini kami menggunakan kompetensi dasar 3.7, yakni menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Materi pada kompetensi dasar ini meliputi bagian-bagian jantung, level kognitif C1, kemudian indikator soal, peserta didik dapat mendeskripsikan bagian-bagian jantung. Nomor soal 1. Kemudian untuk materi yang kedua, pembuluh darah, level kognitif C1, indikator soal, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik pembuluh darah. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan pembuluh darah. Nomor soal 2 dan 3. Materi yang ketiga, hasil pengukuran tekanan darah, memiliki level kognitif C2, indikator peserta didik dapat menjelaskan hasil pengukuran tekanan darah serta menganalisis kondisi tubuh berdasarkan hasil tersebut. Masing-masing pertanyaan memiliki pedoman penskoran, yakni kunci jawaban serta bobot skor di masing-masing soal. Untuk skor total, yakni dihitung menggunakan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh per skor total dikali 100%. Selanjutnya pembelajaran remedial. Kegiatan remedial dilaksanakan dalam bentuk bimbingan perseorangan, tutor sebaya, tugas kelompok, maupun pembelajaran ulang bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran pengayaan. Berdasarkan hasil analisis penilaian peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi dalam bentuk pendalaman materi tentang anatomi jantung dan pembuluh darah. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.